Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, sebelumnya mari kita mulai berdoa sebelum belajar dari ini dulu. Ikrar dulu ya, nanti disambung dengan doa mau belajar. Yuk bersama-sama. Wahid, isnain, salasa. Raditu billah. Ayo bersama-sama. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik. Kita akan belajar mengenai IPS, pengaruh geografis Indonesia terhadap kehidupan ekonomi. Tapi sebelumnya tadi ada satu, ini dia. Ada sebuah surat, Mas Falda lah yang bacain nih. Ada sebuah surat An-Nahl tentang manfaat laut. Nah, nyebutnya kita juga bahari dari bahasa Arab ya. Bahro. Ini bahro itu lautan. Laut, bahari, bahasa Indonesianya, bahasa ininya. Kadang laut, kadang kita nyebutnya bahari, kadang kita nyebutnya laut. Tapi bahari itu berasal dari bahasa Arab, bahro, artinya lautan. Yuk, Mas Falda tolong bacakan. Ta'awuz, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi syaharal bahralita kulu minhu tori yau watas tahridu min hulil yatan talbasu watalful kama wahirafihi walitab tahu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Masya Allah, keren. Mas Hanif, bacakan artinya Mas Hanif. Dan dialah Allah yang mendudukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan penghiasan yang kami pakai. Kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya serupa kamu bersyukur. Supaya kamu bersyukur. Ya, Quran surat An-Nahl ayat 14. Indonesia pas banget ini. Indonesia pas sekali dengan ayat An-Nahl ayat 14 ini. Kenapa? Kita mayoritas Indonesia itu laut. Ya, laut itu banyak daging segarnya, ada perhiasannya, ya, banyak perhiasan yang bisa diambil dari laut itu. Salah satunya mutiara ya, kerang mutiara itu Indonesia penghasil kerang mutiara juga. Dan kita juga dapat bahtera. Tahu nggak pada artinya bahtera? Tahu nggak artinya bahtera? Bahtera itu artinya kapal apa? Berlayar. Kapal laut, ya. Kapal laut itu namanya bahtera. Bahtera Nabi Nuh gitu ya. Nah, itu
apa laut besar. Nah, supaya kamu mencari keuntungan. Jadi memang laut itu manfaatnya luar biasa banget. Banyak sekali luar biasa. Nanti kita akan belajar, hari ini kita akan belajar pekerjaan apa, profesi apa, usaha apa yang bisa diambil dari laut dan manfaatnya terutama di Indonesia. Nah, di satu wilayah di Indonesia itu ada namanya Pulau Jawa ya. Nah, lihat Pulau Jawa, pulau kita nih. Nah, kalau kita dekat mana nih? Posisi kita. Ada yang tahu posisi kita? Salatiga. Ya, sebelah selatannya Salatiga nih, sekitar sini nih, dekat dengan Salatiga. iya, dekat dengan Special Region of Yogyakarta, pokoknya dekat Jogja ya. Kita ke Jogja hanya beberapa menit aja, paling 20 menit udah sampai Jogja. Prambanan geser dikit itu udah Jogja. Prambanan masih daerah kita, daerah Klaten ya. Nih, daerah sini nih, sekitar sini. Nah, yang Ustadz tunjukkan ini. Oke, sekarang kalau misalnya tadi ini Banten. Nah, kemudian ini kalau yang Bandung itu apa? Jawa apa ini provinsinya? West Java. Jawa Barat. Apa? Jawa Barat. Jawa Barat, West Java. Bahasa Inggrisnya nih ya, kita ngambil dari Google Map. Ini Jakarta. Kalau Banten tahu provinsi Banten ibu kotanya apa? Mata. Ibu kota provinsi Banten itu iya, Ustadz pakai pulpen yang warnanya biru. Oke, provinsi Banten itu ibu kotanya Serang. Ya, ini di sini nih, di sini namanya iya Serang. Nah, leluhur Ustadz dari sini asalnya dari Serang, bukan Serang tapi Serang. Oke. Ada Mas Adit. Halo Mas Adit. Oke, ini tadi Bandung itu Jawa. Jawa apa tadi? Jawa Barat. Oke. Kalau yang ibu kotanya Semarang ini apa? Jawa apa? Jawa Timur. Kok Jawa Timur, Semarang? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, yang di dekat kita nih, yang dekat Klaten. Apa? Jawa Daerah Timur. Istimewa Yogyakarta. Hati-hati tuh, Parangtritis bukannya di bukannya Jawa Tengah ya, tapi di DIY, Parangtritis, Ngobaran, Kukup, Krakal itu DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, bukan Jawa Tengah. Nah, ini kita dikit aja nih. Nah, kalau yang ini Jawa apa ini? Jawa Timur. Jawa Timur. Harus tahu ya. Nih, biar minimal tahu dulu Jawa, Pulau Jawa kalian harus tahu. Kalau misalnya ke timur, ke arah Surabaya ya, ini ibu kota apa nih? Ibu kota Jawa Timur. Nah, di sebelah utara Jawa ini ada sebelah mana nih? Timur laut ya, timur lautnya Indonesia ini ada namanya pulau apa ini namanya? Ada tulisannya nih. Pulau Madura. Pulau Madura. Ya, Pulau Madura. Di Madura nih banyak Indonesia ya Allah, banyak sekali Allah kasih kemudahan-kemudahan dan sumber daya yang luar biasa. Nah, kalau misalnya agak ke selatan, agak ke timur lagi, di sini ada penyeberangan yang dekat banget nih. Tapi Ustadz belum pernah nyebrang di sini. Pernah ke ujungnya, iya, pernah ke ujungnya Bali aja sama menatap Jawa gitu lah. Di sini nih, ini daerahnya namanya Banyuwangi. Nanti ada penyeberangan di sini. Ketapang Gilimanuk. Nah ini nama pulaunya adalah Bali. Ibu kota Bali apa? Ibu kota provinsi Bali ini namanya. Adanya di selatannya, Denpasar. Iya, Denpasar gitu ya. Ini sekilas kita. Nah, kalau misalnya ini Ustadz gambarin nih, di mana kalau gitu kita ya. Nih kita tuh daerah sini nih. Nah, ini nih yang Ustadz biru ini. Nah, ini dia Klaten. Nah, ini Klaten. Ya, daerah kita kecil dibandingkan Jawa. Iya, nih dekat sekali dengan DIY. Ini perbatasannya. Ya. Berikutnya Pulau Madura. Nah, ini dia. Ada sebuah jembatan. Tahu nggak jembatan apa namanya? Apa? Jembatan apa? Ini jembatan terpanjang di Indonesia.
Suramadu. Suramadu, pinter banget Mas Hakim. Betul. Ini adalah jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Nih, panjangnya segini nih. 5.348 km. Jauh banget, 5 kilometer. Wow, 5 Terus sama kilometer perjalanan ke itu. Jakarta jauh mana? Ya, Sama waktu mau perjalanan ke Jakarta jauh ini. Jakarta mah kita nggak nyebrang. Kalau misalnya, nah kalau ini ke Madura ya, ke Madura itu jembatan Suramadu ini, kita istilahnya nyebrang itu segini nih, 5.348. Oke, ini nama jembatannya adalah jembatan Suramadu. Ya, tadi benar Mas Hakim, jembatan Suramadu. Suraya artinya Surabaya, Madura, makanya namanya Suramadu. Surabaya, Madura, yang menghubungkan Surabaya dengan Madura. Panjangnya 5.348 km. Ini kurang lebih kalau misalkan dari mana ya? Mungkin dari Wedi ke mana nih panjang ini? Dari Wedi sampai ke, ini panjang segini nih, kurang lebih ya. Ini dari Wedi, ya kalau di Klaten nih, dari Wedi sampai ke, masih panjang lagi, mungkin, iya, sampai ke alun-alun Klaten. Nah, itu panjang jembatan Suramadu sepanjang itu. Panjang banget nggak? Kebayang ya? Nah, Wedi ke alun-alun, nah itu kurang lebih 5 kilo tuh. Wedi ke alun-alun kurang lebih 5 kilo. Nah, itulah panjang jembatan Suramadu. Panjang sekali. Nih, panjang sekali ya. Inilah jembatan terpanjang di Indonesia. Ya, dan di Madura itu memang Allah beri banyak, memang kering sih daerahnya, cuman Allah beri banyak ada di sana ada sumber dayanya itu garam misalnya, kemudian ikan-ikanan juga banyak. Kalau misalnya Bapak ke Surabaya waktu itu juga banyak, gampang sekali dapetin ikan. Ya, berikutnya, nah ini Indonesia. Lihat, Indonesia luas banget. Dan luas Indonesia kebanyakan bukan daratan, tetapi apa? Lautan. Makanya kita disebut negara bahari. Ya, disebut negara apa? Lautan. Nah, perbandingannya berapa nih luas daratan dan perairan Indonesia? Nah, dilihat sini ya. Indonesia berapa luasnya? Luas wilayah total, semua luas wilayah Indonesia berapa? 5.180.000 kilometer persegi. Kalau luas pakainya persegi ya. Ini luas Indonesia. Kalau misalnya Ustadz gambarin ya, Ustadz kasih ini. Nah, ini luasnya Indonesia kayak gini nih. Tuh, ini Singapura. Tuh, kayak gini. Kemudian ke sini, ya. Ini perbatasannya. Kemudian sini. Nah, kemudian, ke sini lagi. Inilah Indonesia kayak gini tuh luasnya. Nah, ini negara tetangga baru. Masuk ke sini. Nanti luas sekali. Lihat. Inilah 5.180.083 km. 71%-nya, kebanyakannya ini itu bukannya darat, tapi laut. Nah, kita negaranya lautan sebenarnya. Makanya ada lagu. Pernah dengar nggak lagu Nenek Moyangku Orang Pelaut? Pernah dengar lagu itu? Pernah ya? Iya. Gemar mengarung luas samudra. Karena memang ya Indonesia ini memang daerahnya kita aja sih memang tinggalnya di tengah Pulau Jawa gitu ya. Di sini nih kita kurang lebih nih. Tapi kebanyakan wilayah Indonesia itu justru adalah wilayah laut. Ya. 71% laut. Tuh luasnya 3.257. Airnya yang daratan cuma 1 juta gitu. Maka memang kita luas banget. Lihat, luas sekali. 71 banding ini kalau dibulatkan itu 70 banding 30 nih. Antara ini 70 banding 30 lah. Ini 30 ini daratan ya. Kayak kita 70%-nya lagi adalah
70 bagian, 70% adalah lautan. Oh, makanya ada lagu, kita punya lagu itu, nenek moyangku seorang pelaut. Karena memang nenek moyang bangsa Indonesia adalah para pelaut yang handal. Dulu Indonesia itu bahkan sampai menguasai Singapura, kemudian apa namanya, Kalimantan, Malaysia itu punyanya Indonesia itu dulu ketika masa kerajaan Majapahit gitu. Dulu nenek moyang kita itu orang-orang hebat banget. Wah. Oke, sekarang ada berapa? ya, nenek moyang kita macam-macam lah. Kan kita bangsa Jawa nih nenek moyangnya. Ini dulu di sini ada kerajaan. Kalau misalnya ini ya di Indonesia ini di tempat kita Mojokerto ini ada kerajaan Majapahit. Majapahit itu hampir seluruh luas Indonesia ini dikuasai Majapahit. Kemudian ada juga kerajaan Indonesia yang besar di sini. Ini tapi masih Hindu ya. Kerajaan-kerajaan yang Islamnya tidak terlampau besar. Tapi seluruh Indonesia ini dari Aceh sampai Merauke ini kerajaan Islam nih. Kalau misalnya kita ngelihat nih, ini daerah Ternate Tidore, kerajaan Ternate Tidore. Ternate Tidore. Bahkan kerajaan ini, Ternate Tidore, itu bahkan wilayahnya bukan cuma segini, bahkan sampai ke Australia. Jadi dulu Australia itu wilayah kerajaan orang-orang Indonesia, iya. Tapi dulu belum disebut Indonesia, tapi baru disebut Nusantara. Ya. Nusantara. Jadi ini kalau Indonesia luas sekali memang. Ini ada kerajaan Banten sini. Kemudian di sini ada kerajaan Demak, gitu ya. Di tengah-tengah Jawa itu ada kerajaan Mataram. Banyak memang kerajaan di Indonesia. Ini ada kerajaan Banjar di Kalimantan. Di sini Aceh, ada kerajaan Aceh. Ada kerajaan Riau ini, ya. Banyak sekali kerajaan. Iya. Nah, kita nenek moyang kita memang para pelaut yang handal karena memang 70% wilayah kita adalah laut. Jadi memang hebat. Bahkan ketika diselidiki, nggak tahu wallahu a'lam, ketika diselidiki kayu yang dipakai zaman Nabi Nuh itu adalah kayu jati yang hanya ada di Indonesia. Oh, kok Nabi Nuh bisa ngambil kayunya dari sini ya? Wallahu a'lam. Itu nggak tahu deh. Ceritanya gimana? Nanti biar diselidiki oleh para ilmuwan ya. Tapi memang diakui bahwa kayu yang ditemukan itu, kayu yang diperkirakan kapalnya Nabi Nuh itu, kayunya adalah kayu jati. Ya, sekarang kita lihat. Indonesia, lihat. Indonesia ini kaya akan ikan. Makanya suka banyak yang nyuri ikan. Dari Cina, Vietnam, ini nyuri ikan nih. Ini Bapak dulu pernah ke sini nih. Ke daerah Riau Kepulauan. Ini yang di sini nih. Ujungnya Indonesia bagian utara ini, Riau Kepulauan. Itu kaya sekali dengan ikan. Dan ikannya enak-enak. Besar-besar. Ada yang ikannya segede Mas. Iya, ada ikannya yang segede Mas Hakim. Itu wow, keren banget ikan. Wah, ini ikan apa orang nih gitu. Gede banget, bener, gede banget. Jadi nih ikan-ikan yang kayak gini ya. Ikan paus. Apa nih? Ikan-ikannya namanya? Coba, ini ikan yang ada di Indonesia nih. Tuna mata besar. Tuna mata besar. Ya. Albacora. Terus Tuna sirip biru. Ini enak-enak nih. Ini kalau kalian tahu nih, kalau misalnya sambelnya cakalang nih, asalnya dari sini nih. Iya, ikan cakalang asalnya dari daerah Sulawesi itu ada namanya cakalang fufu. Enak banget. Enak banget rasanya. Ya. Lihat Indonesia ini ikan banyak sekali. Nah, kalau ikan seperti ini banyak sekali. Wah, banyak banget, banyak sekali ya. Di mana-mana Pulau Jawa. Iya, sehingga banyak yang nyuri. Terus terang, ini Indonesia banyak sekali yang kapal-kapal asing masuk Indonesia. Kenapa? Ingin nyuri ikan Indonesia. Karena Indonesia itu, kenapa banyak ikan di Indonesia? Iya, kenapa Indonesia kaya banget akan ikan? Karena memang lautan yang tidak dalam.
kebanyakan lautan Indonesia adalah lautan yang cetek gitu ya, maksudnya nggak terlampau dalam sehingga banyak makanan ikan. Kalau banyak makanan ikan, jelas banyak ikan gitu ya. Baik, berikutnya ini. Wah, apalagi kekayaan yang Indonesia punya ini. Lihat. Ada yang namanya, ya ini yang non hayati. Kalau yang tadi yang hayati. Yang hidup ya, ini kekayaan alam Indonesia yang hayati, yang hidup. Kalau yang ini non hayati. Non hayati itu tidak hidup. Ini adalah kekayaan tambang Indonesia. Ya, tambang Indonesia. Indonesia punya apa aja tambangnya? Yang di laut dan di darat. Minyak bumi. Minyak bumi, betul. Ini minyak bumi bahkan ya, yang Bapak kunjungi waktu itu ada di utara, di Kepulauan Natuna itu. Ini minyak bumi. Minyak bumi. Ya, kalau di laut itu banyak minyak bumi sama gas. Ya, minyak bumi sama gas banyak sekali. Emas perak, Tat. Wah iya, emas perak. Kenapa emas perak? Indonesia adalah penghasil emas. Apalagi di Jawa, banyak banget mas. Ada Mas Musa, ada Mas Hakim, Mas Falda, Mas Adit, banyak mas ya. Garam, Tat, garam. Garam juga. Iya, lihat. Indonesia penghasil tembaga, timah, nikel. Nanti Hakim. Indonesia itu luar biasa Allah kasih. Bahkan untuk kan sekarang lagi yang keren ini adalah mobil baterai ya. Mobil apa? Mobil listrik. Sekarang ya lagi keren. Nah, itu bahan untuk pembuatnya, untuk pembuat baterai mobil listrik itu adalah di Indonesia. Nih, daerah Sulawesi ini penghasil tambang untuk membuat mobil listrik itu sendiri. Oh, pokoknya luar biasa Indonesia kalau ngelihat ininya. Kaya sekali kan? Minyak bumi. Jawa Tengah banyak banget ya, Tat. Jawa Tengah aja banyak. Iya, Jawa Tengah aja banyak nih. Ada marmer, ya lihat ini keterangannya di sini. Ada granit tuh kalau misalnya marmer. Biji besi itu apa, Tat? Apa? Biji besi. Biji besi itu calonnya besi, belum jadi besi. Jadi kalau misalnya dulu besi itu kan kalau kamu taunya besi itu kayak lempengan gitu ya, kayak gini ya. Nah, ini sebenarnya terdiri dari biji-biji kayak gini nih. Nih, kayak pasir gitu. Iya, kayak pasir, cuman ketika supaya bisa kuat, dilebur dulu, dipanaskan, kemudian akhirnya terbentuklah besi-besi yang kita kenal, gitu ya. Ini calonnya besi, biji besi ini calonnya besi untuk dibuat besi, gitu. Jadi banyak, pokoknya Indonesia lihat kaya sekali. Berikutnya, ini dia. Coba tebak kira-kira profesi apa saja yang ada di hadapan kamu ini? Pekerjaan apa aja? Nelayan. Oke. Satu, nelayan ya. Bentar, Ustadz ganti dulu warnanya nih, biar kelihatan nih. Warna ininya diganti dulu. Warnanya ganti ya. Oke. Pekerjaan apa saja tadi? Nelayan. Apalagi ayo? Yang bisa kelihatan? Penjual ikan. Wah, betul, pedagang. Nah, pinter. Apalagi kira-kira yang bisa terkait dengan gambar di sini selain nelayan dan pedagang? Makan ikan. Apa? Apa Mas? Makan. Enggak, pekerjaannya. Ini apa ini? Ini apa yang kalian lihat? Pembuat kapal ya. Pembuat kapal. Wah, banyak kan kerjaannya tuh yang terkait. Pembuat kapal, udah buat kapal. Ada lagi nggak kira-kira? Mereka butuh makan nggak? Butuh. Apalagi yang kira-kira apa ininya? Penjual makan. Penjual makanan, penjual nasi atau makanan ya. Tuh, banyak. Jadi ini kerjaannya banyak yang terkait dari satu gambar aja. Baru gambar yang ini. Terus ya kamu ngelihat ini enggak? Ini nih. Apa nih? Air. Ikan. Lihat. Ini kemudian kalau mikir air, ikan tadi udah ya, pedagang ikan ya. Kalau misalnya ini pedagang ikan. Kayak kamu ngelihat ini enggak? Tempatnya ikan ini apa nih? Bakul, ya, tukang bakul, pembuat bakul kan ya, pembuat ember, banyak, pembuat bakul, terkait juga dengan para ini nih, dengan kekayaan alam Indonesia. Tuh, apalagi yuk kira-kira yang terkait di sini?
Buat jaring, buat Pembuat jaring, betul. Pembuat jaring. Ya, betul. Udah buat kapal, buat jaring. Terus kapalnya pakai apa jalannya? Mesin. Mesin, ya. Nah, berarti penjual bahan bakar. Penjual mesin, ya. Penjual mesin. Bukan hanya penjual mesin, tapi juga teknisi mesin, ya. Teknisi yang suka betul-betulin mesin itu, teknisi mesin. Kemudian bahan bakar. Bahan bakar. Penjual bahan bakar. Nah, menghasilkan bahan bakar. Nah, bahan bakarnya apa nih? Yang bisa ini? Bensin, ya. Bahan bakar itu bisa bensin, bukan hanya bensin. Tapi juga solar. Iya. Tuh, banyak kan yang terkait dari laut ini, belum yang tadi. Oke, kalau misalnya ini, kira-kira kalau tambang, apa saja usaha yang ada di sini? Selain ini apa saja usaha yang ada di sini? Ya, usahanya perusahaan pertambangan. Ada perusahaan apa nih? Ada perusahaan biji besi, iya besi. Kemudian perusahaan apa lagi? Minyak, emas, ya. Minyak, emas, tukang emas. Oh, lihat, Indonesia kan kaya sekali. Allah kasih Indonesia kaya banget. Kalau diurus dengan benar, diurus diurus nggak pakai korupsi, kayaknya Indonesia itu menang deh, harusnya ya. Cuman sayangnya masih banyak tadi, banyak yang curang tuh. Nih, lihat ikan-ikannya aja kita banyak sekali. Ya, kamu mau cumi, mau udang, mau sotong, mau macam-macam lah, enak-enak gitu. Itu ada di Indonesia. Dan gampang sekali. Ya, ini lihat nih. Tapi selain ini, lihat, selain ikan, selain tambang, ada juga nih. Apa bacanya? Baran wisata. Iya, wisata. Kalau mau wisata di Indonesia, lihat, ada Bali, ya. Ada Kepulauan Seribu. Belum yang di sini nih. Padahal di sini Jawa Tengah juga ada. Namanya Karimun. Kaliurang. Bukan Kariurang. Kariurang mah bukan laut. Karimun Jawa. Iya, Karimun Jawa itu di utaranya Jawa. Ya, ini wah, kemudian yang salah satu yang paling terkenal adalah Raja Ampat di Papua. Indah sekali. Kita bisa ngelihat kayak yang film Finding Nemo itu. Laut-laut itu yang di gambar awal nih. Ya. Nah, ini lihat nih. Ini di Raja Ampat suasananya kayak gini nih. Indah kan? Iya. Ini banyak ikan-ikan. Wah, pokoknya Masya Allah, indah banget. Di Indonesia kayak gini. Jadi bukan pekerjaannya apa saja. Nah, jenis usaha apa aja yang terkait dengan sumber daya alam bahari? Coba sebutin. Banyak banget loh. Ayo tadi. Kerjaannya apa aja? Wisata banyak loh. Wisata nanti ini. Kalau yang wisata apa saja? Usaha wisata. Wisata itu usahanya bisa dari hotel. Oke. Kemudian apa lagi? Restoran. Oke. Kemudian kolam renang. Iya. Pemancingan. Iya, pemancingan. Wah, kan banyak kan? Pemancingan. Wah, ini pokoknya banyak sekali nih terkait dengan tadi. Tadi belum disebutin ya waktu yang di kapal itu ya. Usaha-usahanya banyak. Apalagi usaha yang tadi yang terkait dengan sumber daya alam bahari. Sumber daya alam laut. Tukang mesin. Tadi nelayan, tukang mesin. Ya, reparasi mesin. Reparasi mesin kapal. Tadi apa lagi? Menjual ikan, pedagang ikan. Kapal. Wah, banyak banget ya. Banyak sekali ya. Terus yang itu, yang tadi tambang. Kalau tambang apa aja? Tambang besi. Iya.
Iya, perusahaan besi, ya. Perusahaan besi. Garam. Perusahaan apa lagi tadi? Perusahaan Garam. emas, ya. Perusahaan Emas. garam. Kemudian jangan Garam. lupa yang ini garam, pengusaha garam. Ya, Timah. perusahaan garam. Sen. Wah, banyak Timah. banget ya. Nggak selesai nih kalau disebutkan semua nih. Kemudian minyak bumi. Ya, nanti terkait lagi minyak bumi buat mesin. Wah, banyak sekali ya. Nah, nanti kalian ini Mutiara. oh iya, mutiara tadi ya. Mutiara di sini nih, mutiara. Mutiara itu perhiasan ya. Nah, itu. Mas Adit, jangan di tiup-tiup dulu, nggak sopan loh. Iya, yang dimainkan ya. Nah, adab belajarnya dijaga ya. Baik, itu nanti kalian tuliskan ini. Di sini Ustadz minta kalian untuk menuliskan, nanti diambil ya. Worksheetnya diambil lagi di sekolah. Nah, kemudian kalian nanti kerjakan tugas-tugasnya ini menyebutkan sumber daya alam, ada jenis usaha dan juga pekerjaan yang terkait dengan sumber daya alam bahari. Banyak ya. Tadi kita udah keliling Indonesia banyak sekali. Ada tambang, ada hayati. Ini kalau yang ini sebutnya hayati ya. Yang ini hayati. Yang ini yang hidup. Hayati. Kalau tambang itu non hayati. Ini non hayati. Kalau yang wisata biasanya ini masuknya ke bagian yang jasa. Hotel, restoran itu masuknya jasa. Kolam pemancingan itu jasa, banyak jasanya ya. Itu saja dari Ustadz. Nanti dikerjakan ya. Dan jangan lupa nanti dikasih misalkan kamu pedagang ikan. Nah, nanti kamu bikin gambar, di situ ada kotaknya yang disediakan gambar ikan, gitu ya. Ikan apa nih di sini? Ikan apa nih? Ikan kayak gini. Ya. Nah, dagang ikan ya, siripnya ikan. Nah, kayak gitu. Nanti kalau misalnya ini dikasih ilustrasi ya. Mesin kapal, kamu bikin aja kapal. Nah, kayak gini kapal. Nelayan biasanya kapal. Dikasih ilustrasi. Iya, dikasih gambar, ini namanya ilustrasi. Ya. Hotel. Nah, bikin hotel, bangunan gitu. Nah, restoran. Nah, restoran identik dengan makan kan? Makan dan minum. Ya. Ya, gitu, minuman. Nah, ya. Makanannya ada macam-macam nih, makanan laut, kolam ikan, kolam renang, ya seperti itu. Ya, nanti dikasih pancing, kasih gambar pancing. Nah, nih jorannya, ya buat talinya, nah pancing, gitu ya. Nanti dikasih ilustrasinya. Jadi selain usahanya bukan ilustrasi. Baik, cukup sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Salam semuanya. Tetap semangat ya. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, jangan lupa sholat ngaji harus tiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.